kumpul karena peresmian rumah betang ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena kita bisa bertemu, tentu karena diberi kesehatan, diberi waktu, dan kita masih bisa berkumpul di tempat ini karena Tuhan masih baik dengan kita. Dan tadi kita sudah mendengarkan laporan Ketua Panitia dan tadi terakhir dari Bapak Ketua DAD, Bapak Surandes Sinosontot, tentang kita, tentang Sanggau, tentang Arumah Betang ini, tentang saya melengkapinya sebagai Bupati. Saya senang bisa bertemu saudara sekalian di waktu hari ini kita bisa bersama-sama meresmikan rumah betang Bang Suma ini. Bapak Ibu, begitu masuk tadi kita memulai acara ini dengan 4 buah lagu ikan rumah betang. Tentu lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian kita bicara turun ke Sanggau, kita bicara Mars Kota Sanggau. Kemudian kita bicara soal keberagaman suku bangsa Dayak dan juga masyarakat Dayak yang beragam dari sisi ekonomi, politik, sosial, dan seterusnya. Tapi kita bicara satu, persatuan Dayak. Lalu yang terakhir, kita berkumpul di mana? Dengan macam-macam lembaga Dayak. Untuk di kabupaten ini, kita berkumpul di Dewan Adat Dayak, yaitu Mars Kota Mars Dewan Adat Dayak. Jadi saya boleh juga bicara soal Dayak selain Dewan Pertimbangan. Ini sedikit kuliah umum. Kita tidak ada lagi berpikir bahwa kita berpikir untuk memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak berpikir lagi soal ideologi lain. Makanya Indonesia Raya menjadi sebuah pegangan kuat. Lagu ini memperkuat persatuan kita bahwa kita memang Indonesia. Itu Dayak. Apa kita bisa ambil dari lagu ini? Mungkin kita menyanyikannya, ada yang serius, ada yang bingung, ada yang belum hafal, dan seterusnya. Tapi kita ingin menegakkan bahwa negara ini bertujuan satu, memakmurkan rakyatnya, termasuklah Dayak di dalamnya. Asa yang paling mudah diucapkan. Negara kita luas, yang paling hebat, terdiri dari pulau-pulau sampai hari ini satu. Dan salah satunya adalah Pulau Borneo yang kita cintai. Dan itulah kalau kita resapi lagu Mars, saya yang mencoba membuat lirik Mars Kota Sanggau itu. Saya senang, orang Sanggau hampir hafal. Saya bangga. Yang saya ingin tekankan bahwa orang Sanggau masih Kabupaten Sanggau. Belum ada kabupaten yang kita rencanakan bisa. Belum. Nanti kalau sudah ada kabupaten baru, maka Mars ini hanya berlaku di tempatnya induk. Jadi Bapak Ibu, Dayak itu awalnya mungkin belum juga disebut Dayak ketika zaman dulu. Kita bermacam-macam. Ada kami orang Jangkang, ada Bapak Ibu orang desa, ada orang Hibun, ada orang Pakodan, ada orang Kancing, dan seterusnya. Kita kuat karena kita terdiri dari berbagai suku bangsa yang ada di sini. Dayak berada di mana? Kalau saya pikirkan bahwa kita adalah bagian dari pasak. Pasak itu adalah sesuatu yang kita tancap ke tanah maupun tiang kemana, yang kokoh, yang kuat, ya, untuk menguatkan Sanggau ini yang kita punya mimpi indah. Sanggau yang permai. Permai itu bukan kata-kata yang baru muncul.
itu adalah strategi membangun Sanggau untuk 20 tahun terakhir, dan ini akan berakhir di tahun 2024. Itu jangka panjangnya Sanggau. Dan sekarang kita sedang membahas di tahun 2025 ke atas, juga kita masih bicara untuk Sanggau yang permai. Karena itu tidak gampang mencapaikannya Sanggau yang permai. Sanggau yang pantas, Sanggau yang elok, Sanggau yang ramah, Sanggau yang aman, Sanggau yang indah. Misi-misi untuk mencapai hebatnya Sanggau ini terdiri dari berbagai suku bangsa. Cuma kalau kita tidak bersatu suku bangsa itu, ya walaupun ya pemimpinnya bisa saja dari satu suku, dari suku agama, tidak masalah. Tapi otaknya, bahwa dia sadar sesadar-sadarnya bahwa Sanggau ini bukan hanya didiami oleh satu suku bangsa. Nah, untuk itulah kita punya satu cita, ya, untuk maju bersama. Keberagaman indah di hatiku. Bapak Ibu, 97 itu perang saudara kita. Nggak enak. Saya bangga tentang pelenteng Pak Mandau. Bangga. Itu tentara nembak, sekian mati, tentara mulai keliling kota Sanggau, hilang nyali. Karena aku tidak punya ilmu, tidak ada punya ilmu kebal. Dan saya tahu saudara saya dari beliau ini banyak membawa saudara-saudara saya juga untuk diungsikan. Itu hebatnya saya, saudaranya juga. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita nggak boleh mengulangi sejarah. Makanya saya berharap, mengapa persatuan daya itu ada? Kita ini kan dari berbagai politik. Tadi Pak Untot dia bingung nih nyebutnya. Yang ini mau maju dari sini, yang ini mau maju dari sini. Semuanya hebat. Begitu aku berdiri di sini baru kelihatan. Ternyata baliho berderet dengan semua sungainya. Semua masalah kayaknya. Tapi kalau kita meresapi Mars Persatuan Dayak, saudara-saudara, papal Mars ini saya tahu. Ini dulu yang punya adalah Partai Dayak. Mars. Hari ini tidak ada lagi Partai Dayak. Orang Dayak ada kemana-mana. Tapi liriknya bagus. Bagus liriknya. Membangkitkan semangat persaudaraan antar Dayak. Udahlah, kita ini berkarya dari berbagai, ada yang jadi kades, dagang, ada yang jadi politisi, ada yang jadi pastor, ada yang jadi suster, ada yang jadi pendeta, ada yang jadi ustadz, dan seterusnya. Ada juga yang jadi penjahat, lengkap. Tapi kalau kita merenungkan kebersamaan, kan gitu. Tapi tidak ada lagi yang begitu. Mengapa jadi hakim? Yang ada adalah para temenggung. Dan nada Dayak berfungsi sebagai sosial, politik, ekonomi, kemudian apa lagi? Kemasyarakatan. Justru pemerintahannya kecil untuk Dayak. Ngomong politik boleh, bermusyawarah baik supaya dari ribut. Tapi jangan pula ketua adik-adik Kabupaten Sanggau ngadat orang, ada, nggak benar. Majulah kita bersama Dewan Adat Dayak Sanggau, bersatu membangun masa depan yang cerah. Jayalah Dayak Sanggau. Saya keren. Ayo ibu-ibu, kalian nyanyi tadi bagus. Tangan untuk kedua aja. Ini harus dikembangkan, adik-adik kecamatan. Jangan kalian udah tahu nyanyi ini. Masih ada daya yang belum diresmikan ini. Semoga ini semakin hafal. Jangan Mars Kota Sanggau udah kalian ngangaknya besar kena hafal. Mars Dewan Adat Dayak kalian nggak hafal. Saya, kami berdua cuma nama aku nggak cantumkan. Selamat
kepada adik-adik kecamatan Meliau. Memang saya mau jelaskan kepada saudara saya yang lain. Kalau mau lanjutkan pemerintahan ini, pilihlah yang otaknya sama. Mau tidak? Hadir, mohon berdiri. Nah, kalian tahun depan ada 1,4, baru saya satunya yang bisa. Untuk Jawa hanya satu dijaga. Saya menerawang, ternyata Yohanes Ontok otaknya sama dengan PH. Sudah. Mantap, kampanye kalah dulu di sini karena kita dua agak malu-malu. Hari ini tidak pakai malu-malu. Mohon maaf, Pastor. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ya, tugas saya selesai untuk masyarakat adat Dayak seluruhnya. Baru 1 MABM saya dirikan di kecamatan ini karena Melayu banyak di sini. Nah, benar-benar timun ya, harus bagus. Masya Allah. Itulah. Nah, walaupun yang resminya nanti Pontot. Setuju nggak Pontot yang resmi kena? Nanti kita ngangkalkan Migi. Nggak boleh gitu ya. Saya ingin pamit dengan masyarakat Meliau pada kesempatan ini. Ceritanya begini. Saya dengan Pak Yohanes Ontok ini dilantik Februari. Harusnya berhenti juga di Februari 2024. Tapi karena tahun depan itu akan ada pilkada serentak, maka kami ini dimajukan berhentinya di bulan Desember 2023. Cuma karena saya diminta untuk melanjutkan bukan sebagai bupati karena tidak boleh lagi. Nah, saya disuruh mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI Dapil 2 Kalbar ini. Nah, untuk itu saya wajib berhenti. Makanya saya sudah mengusulkan untuk berhenti dan nanti akan berhenti pas saat pengumuman DCT tanggal 4 November. 4, 3, 2, 1, 31, 30. Hari itu tanggal berapa? 6 hari lagi. 6 hari lagi saya sebagai bupati, saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Meliau, terkhusus juga karena hari ini masyarakat adat Dayak menyelenggarakan acara. Dan apabila banyak hal yang belum bisa saya buat dengan Pak Yohanes Ontok selama 10 tahun sebagai bupati, saya tahu banyak yang kurang. Kalau pendidikan saya senang, sudah banyak bisa menyekolahkan anak-anak kita. Ya, yang saya tahu lemah di infrastruktur, walaupun sudah banyak berubah. Seperti yang Pak Ontok bilang, ini pasti dimimpikan untuk hitam. Ya, kami belum mampu. Ya, tahun depan baru bisa menganggarkan 15 miliar. Itu pun gara-gara pemerintah pusat baru mau ngasih uang ke kita. Karena penghasil sawit dapatlah tambahan, makanya adalah uang yang kita gelontorkan tahun depan. Tapi saya mau menyenangkan orang Meliau, saya buat aspal goreng dari Meliau sampai tembus ke Tayan, belok lagi cukup 15 miliar. Satu hari besok dah bolong. Orang Meliau Tayan dah kaya-kaya, banyak truk banyak ini, tidak bisa. Tetap yang harus mahal 3 sampai 4 miliar 1 kilo doang, berarti 15 miliar tuh paling tinggi 4 kilo. Nah, gampang. Kami sudah hitung ini berapa Pak Kadis, mana Kadis Bina Marga, berapa untuk menjadikan di sini? 74 miliar. Kalian usulkan kemarin ke pemerintah pusat nilainya, ya Pak Kadis. Ya, jangan salah. Kalau 15 miliar, 18 tinggal lagi jadi. Nanti mereka mimpi. Ya. Jadi jalan ini kita butuh sekitar 80 miliar baru aspal semua. Nah, mampu, ya. Jadi kalau hanya ngurus jalan Tayan Meliau beres. Ini Sanggau kan kecil-kecil. Kampung halamanku juga belum tuntas. Segitu aja.
Ya, 40 tuh. Mungkin kalian pikir 40 miliar tuh bisa sampai habis. Enggak. Itu dari Pak Gubernur. Ya. Nah, baru segitu. Semoga lah nanti lanjut lagi. Baru tuntas. Kita teruslah kita kenapa lagi ngomong listrik? Sekarang udah mulai lah. Kalau udah masuk-masuk, kalau udah partai saya, kalau udah saya, jauh. Enggak begitu. Karena semua kita bekerja. Nanti saya sombong lagi, kalau tidak ada teken rekomendasi bupati, tidak ada listrik. Biar tetap ngemis minta rekomendasi. Begitulah kira-kira, Bapak. Saya mohon maaf apabila ada yang salah. Beginilah gaya saya. Dibilang sombong saya terima, dibilang enggak saja memang ginilah. Saya mohon maaf. Mungkin jadi bupati yang tidak sempurna, tapi saya berusaha berpikir untuk Sanggau ini. 10 tahun kalau dipikir sudah lama, tapi setelah saya sekarang mau berakhir, ini belum selesai, itu belum selesai, ini belum selesai. Karena kesempurnaan adalah milik Tuhan. Yang saya tekankan ke depan adalah oke lah, infrastruktur harus kita perbaiki, tapi jangan lupa bahwa orang Sanggau sekarang mulai banyak yang pintar. Hati-hati kalian di desa. Saya datang ke kampung, jarang saya lihat ada foto sarjana. Hari ini sudah. Itu kebanggaan yang saya rasakan. Karena saya pernah merasa trauma gara-gara itu. Saya datang ke kampung waktu saya mulai menjadi wakil bupati dan terus jadi bupati. Saya tanya, berapa sarjana di kampung ini? Tidak ada, Pak. Angkat tangan. Mohon maaf, ibu itu berkerudung. Rupanya di situ kampung terang, campuran dulu. Ada, Pak. Anak saya sekarang lagi mempersiapkan dirinya, lagi mulai sekolah. Tiba-tiba ibu di sebelahnya, Pak, itu bukan orang kita, Pak. Artinya apa? Artinya mereka sudah bergaul lama bersama, hanya karena bisa sekolah dan tidak sekolah masih ada rasa rasis, dan itu bahaya. Nah, akhirnya kita punya kebijakan. Saya senang hari ini anak-anak kita sudah saya mampu bersama Pak Yones Sontot untuk menyekolahkan mereka. Mudah-mudahan 1000-an anak ini akan kembali. Mereka bisa, sebagian sudah kembali, sebagian masih melaksanakan pendidikan. Mereka bisa mewarnai daerah kita ini di Kabupaten Sanggau ini. Tapi itu kejadian itu tiba-tiba bapak itu bilang saya, Pak, ada sebenarnya orang kita sekarang lagi ngambil doktor. Tadi nggak bapak bilang nggak ada. Ada apa? Di Filipina, pastor. Artinya kalau nggak jadi pastor, nggak jadi pendeta, susah jadi sarjana. Saya mohon maaf tidak meremehkan pendidikan yang lain, tapi sarjana hari ini merupakan sebuah kebutuhan. Anak-anak muda, anak-anak Dayak, kalian jangan berhenti saja merasa cukup di sekolah SMA. Ayo, bapak-bapak jangan 4-5 motor, mobil 3, anak sekolah nggak mau ngongkosnya. Ya kalau nggak ada dosa. Lebih 50% ada di Sanggau. Tahun 45 adalah Indonesia Emas. Jangan Sanggau lengah, tahu-tahu tidak bisa mendapat Indonesia Emas. Oke, begitu saja. Dah lama agak saya ngomong. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya pamit untuk seluruh warga karena memang tanggal 4 saya akan selesai. Sudah ada SK-nya, nanti SK-nya langsung menyebutkan Pak Yones Sontot melanjutkan untuk sampai Desember. Tepuk tangan untuk Pak Yones Sontot. Demikian Bapak Ibu, dan untuk peresmiannya saya mohon kita di depan. Terima kasih. Wabarakatuh. Adil katalino, curangin ka saluga basengat ka jumbata. Terus. Tutuhnya tiop, akal jambilop, bertemu yang berbongkat, bersatu yang maju. Muliakan
dengan mengucapkan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Rumah Betang Pangsuma, Kecamatan Meliau, saya nyatakan resmi digunakan. Ayo Peggy. Siap. Ya. Ya, Pak. Dilanjutkan dengan penyerahan kunci Rumah Betang Pangsuma Kecamatan Meliau dari Bupati Sanggau kepada Camat Meliau sekaligus Ketua DAD Kecamatan Meliau. Pak Camat, ini dibangun oleh pemerintah di atas tanah yang dimiliki oleh DAD yang sudah dihibahkan oleh PTPN 13. Oh ya, terima kasih kepada PTPN 13 yang sudah memberikan tanah ini. Nah, tentunya nanti diproses bagaimana tanah ini, rumah ini adalah tanah yang dikelola oleh pemerintah. Sementara ini ditangani camat dulu. Oke, baik. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami datang dengan segala kerendahan hati, mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam sejarah perjalanan hidup kami sampai hari ini. Kami ada sebagaimana ada hanya karena kasih dan kuasa-Mu serta kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah menyertai dari awal hingga akhirnya peresmian Rumah Betang Pangsuma Kecamatan Meliau hari ini semua dapat berlangsung dengan baik hanya karena pertolongan daripada Tuhan. Berkatilah yang sudah mengambil bagian dalam acara peresmian Rumah Betang ini. Tuhan limpahkan kasih karunia berkat kemurahan, mampukan dalam menjalankan tugas tanggung jawab daripada Tuhan, hikmat dan wibawa daripada Tuhan. Sebentar kami akan kembali, tibakan kami semua dengan selamat di tempat tujuan kami sebagaimana Tuhan sudah menyertai perjalanan kami datang di tempat ini dengan selamat. Sebelum kami pulang, kami telah disediakan berkat jasmani oleh panitia pelaksana peresmian Rumah Betang ini. Kiranya Tuhan menyuci menguduskan makanan minuman hidangan yang akan kami nikmati, kiranya menjadi kesegaran kekuatan bagi tubuh jasmani kami, dan kami pakai untuk kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan. Seluruh hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Lindungilah kami daripada yang jahat, jauhkan musibah, bencana, kecelakaan apapun yang menimpa kami, jauhkan roh jahat, orang-orang yang berniat jahat terhadap kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Kami akhiri peresmian Rumah Betang Pangsuma Kecamatan Meliau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan kami Yesus, sumber berkat dan pertolongan, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin.
Untuk makan bersama di atas Rumah betang. Betang Pangsuma, Kecamatan Riau, dan sudah diresmikan oleh Untuk Bupati yang Sanggau. tidak mengurangi Kita dapat melihat di sekitar Rumah Betang yang sangat luar biasa. Semua panitia sudah menyediakan makanan pada siang hari ini. Ini sudah menyiapkan semuanya untuk makan siang. nasi kotak oleh panitia. Sudah disiapkan semua oleh panitia. Kita akan menunjukkan sekitarnya. Oke, lanjut. Kita dapat melihat. Ini Pak Bupati dan Wakil Bupati. Ya, baik. Hari ini saya meresmikan Rumah Betang Pangsuma dan tentunya harapan kami mobil ini dimanfaatkan untuk seluruh acara kebudayaan, kebersamaan dan merupakan sebuah kekuatan untuk persatuan bukan hanya masyarakat Dayak tapi juga tentunya untuk pihak-pihak masyarakat yang lainnya. Sukses untuk peresmian ini dan saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ketua DAD, Bapak Camat, Pak Sangesos, dibantu teman-teman. Secara khusus Pak Yoresonto, Riau, BES, dan juga teman-teman dari DPRD. Sukses. Pak, sedikit alasannya Pak, kenapa dikasih nama Pangsuma? Ya, Pangsuma adalah pahlawan yang berasal dari Meliau ini. Beliau berjuang untuk ikut memerdekakan negara. Beliau melawan Jepang. Walaupun saya tahu terjadi pengkhianatan kepada beliau bukan dari orang lain, dari saudara. Makanya itulah persaudaraan itu penting antar siapa-siapa. Ya, maksud saya siapapun suku bangsa kita ini harus bersama-sama. Jadi jangan lagi mengulangi sejarah itu. Kita harus bersatu, menguatkan supaya kita tetap menjadi bagian penting untuk memperjuangkan kemerdekaan kita sebagai warga negara yang baik untuk terus maju dan ke depan. Pendidikan bagus, infrastruktur bagus dan lain-lainnya. Pangsuma juga saya abadikan di Arong Baloba. Tadi lupa saya katakan. Yang pertama mengawal Bung Karno sebagai proklamator. Acara makan bersama. Kita ambil sekilas video makan bersama Bupati Sanggau. Panitia penyelenggara peresmian Rumah Betang. Saat ini lagi makan bersama ya. Ambil acara makan bersama pada siang hari ini. Bersama Ibu ya Pak. Iya Pak. Gimana Pak berjalannya peresmian kita, peresmian Rumah Betang Pangsuma hari ini Pak? Berjalan dengan lancar, cukup baik. Ya. Nama Pak? Dengan Pak Yaya Iya. Kota Beliau ya. Sukses Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Sukses dengan peresmian Rumah Betang kita hari ini. Ya, terima kasih Pak. Bu. Oke, baik, kita akan menyaksikan ini namanya tuak pengasih ya, yang tadi oleh Pak Bupati kita. Tadi PMSI.
pengasih. Tua pengasih ini ya. Ayo lanjut. Tua pengasih namanya. Baik, kita akan menyaksikan nyuling nih bersama Pak Bupati kita dan juga ada Pak Camat. Sikat Pak Bupati. Bagaimana rasanya? Camat. Ini minuman nyuling namanya. Nah, ini gantian lagi. Ada
Kecamatan Meliau. Gimana Bang Kacil? Masih menyaksikan area rumah betang Pangsuma Kecamatan Meliau. Saat ini masih ramai. Pak Bupati kita masih melenggang di sana, bergoyang.
Udah. Ayo orang luar kemana? Kunyer, sini. Demikianlah kita telah menyaksikan peresmian rumah betang hari ini, yang begitu banyak masyarakat Kecamatan Meliau dan sekitarnya hadir untuk menyaksikan peresmian rumah betang yang diresmikan oleh Bupati Sanggau dan Wakil Bupati Sanggau pada hari ini. Kita dapat melihat area sekitar rumah betang ini berarea lokasi di PT PTP, sekitar pertengahan antara Dusun Temura, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Nah, demikianlah hasil liputan kita. Semoga video ini menjadi kenangan dan sejarah untuk kita masyarakat Kecamatan Meliau khususnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube KMD Asoy Anjas Mara. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata Tutuhnya tiop akalnya midop bertemu ya bepokat bersatu ya maju. Terima kasih. Salam budaya.